maka ini alamat bahaya buat Inggris. Tetapi kalau Inggris sejak awal mau berani inisiatif dikte permainan dan tekan Iran, maka kemungkinan menangnya akan besar. Artinya dalam tanda kutip, Gareth Southgate harus berani melepas tali kekangnya sejak awal. Karena secara komposisi, gelandang dan attacking Inggris sangat bagus. Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel, Inggris memulai perjalanannya di Qatar 2022 dengan menghadapi Iran. Ini pertandingan pembuka yang akan sangat menentukan. Kalau mulus, Inggris pasti berpeluang besar untuk bisa lolos jadi juara grup B. Dengan persaingan lain ada Wales dan Amerika Serikat. Jadi Inggris memang favorit di grup B ini untuk lolos ke babak knockout 16 besar. Tapi nanti dulu. Penentuan pertandingan pertama akan sangat penting menghadapi Iran, bagaimana pendekatan Inggris menghadapi Iran. Kalau lihat rekor atau track record Inggris belakangan, semifinal Piala Dunia Rusia 2018, finalis atau final runner up Euro 2020 kalah oleh Italia adu penalti. Harusnya ini adalah masa puncak atau titik maksimal yang bisa diraih oleh Gareth Southgate bersama skuad asuhannya Three Lion Inggris di Qatar 2022. Tapi itu teorinya seperti itu. Bahkan dalam Piala Dunia, tim juara bertahan di Piala Dunia sebelumnya bisa gagal di penyisihan grup di Piala Dunia berikutnya. Jadi nggak ada hitungan matematis yang pasti kalau kemarin semifinal di Rusia, di Euro 2020 final, maka di 2022 bakal juara. Tidak ada perhitungan matematis, tidak ada jaminan pasti seperti itu. Semuanya harus diperjuangkan satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Dan pertandingan pertama bagi Inggris menghadapi Iran. Secara overall saya pikir Inggris punya peluang untuk meraih 3 kemenangan. Tetapi sepertinya kali ini tidak akan mudah. Jadi tergantung pendekatan Inggris, tergantung pendekatan Southgate menghadapi Iran. Kalau Gareth Southgate berani, kalau Inggris ragu-ragu setengah-setengah mainnya, seperti dikekang dengan tali kekang, maka ini alamat bahaya buat Inggris. Tetapi kalau Inggris sejak awal mau berani inisiatif dikte permainan dan tekan Iran, maka kemungkinan menangnya akan besar. Artinya dalam tanda kutip, Gareth Southgate harus berani melepas tali kekangnya sejak awal. Karena secara komposisi, gelandang dan attacking Inggris sangat bagus. Di depan pilihan Harry Kane, Raheem Sterling, Phil Foden itu juga bisa menjadi pilihan yang kuat. Atau alternatif lain ada Bukayo Saka, ada Jack Grealish. Saya pikir itu adalah pilihan-pilihan yang sangat kuat. Juga dengan Mason Mount misalnya sebagai pemain yang bisa bermain sebagai pemain nomor 10 yang juga sangat menambah ancaman di lini depan. Mason Mount, Harry Kane, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Phil Foden itu adalah pemain-pemain bahaya. Juga dengan alternatif lain Jack Grealish. Di tengah Jude Bellingham akan menjadi kunci menurut saya bersama Declan Rice. Calvin Phillips setelah lama cedera di Manchester City butuh waktu untuk adaptasi. Saya pikir posisinya belum 100% bugar. Jadi gelandang akan menjadi kunci adalah Jude Bellingham bersama Declan Rice. Tapi titik poinnya saya lihat pada Jude Bellingham. Jude Bellingham tampil kuat, dia akan bisa mengangkat permainan Inggris lebih bagus. Persoalan Inggris ada pada lini pertahanan. Kalau lini pertahanan mereka bisa tampil dengan kehebatan yang pernah mereka tampilkan di Euro, ya lumayan lah. Tetapi kalau lihat John Stone, memang dia tidak bermasalah dengan level kompetitif. Hanya belakangan setelah agak cedera kan dia jam bermainnya agak kurang. Persoalan adalah pada center back line, Harry Maguire. Harry Maguire yang musim ini atau sejauh ini hanya main 1 kali sebagai starter di MU dan lebih banyak duduk di bangku cadangan menghangatkan bangku cadangan Old Trafford. Jadi itu adalah tanda tanya besar buat lini pertahanan Inggris. Bek kanan nggak masalah. Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Ben White, Arsenal sangat kuat di kanan. Di kiri juga pilihan-pilihannya ada Luke Shaw, Ben Chilwell cedera nggak ikut ke Qatar 2022, tapi pilihan kiri masih ada Kieran Trippier juga. Jadi saya pikir tidak terlalu mengkhawatirkan sisi
sisi pertahanan kiri dan kanan, persoalan besar Inggris ada pada central defender atau back tengah. Itu adalah persoalan Inggris. Nah, sekarang pertanyaannya apakah Inggris akan main dengan 4 back atau dengan 3 back? Karena mereka punya Eric Dier. Eric Dier yang di Euro tidak terpilih ke timnas Inggris, tetapi di Piala Dunia Qatar 2022 diangkut oleh Gareth Southgate. Karena apa? Karena penampilan yang ciamik bersama Spurs musim ini di bawah asuhan Conte. Jadi Conte sangat berpengaruh besar dalam karir Eric Dier. Penampilannya musim ini bagus sehingga kemudian Gareth Southgate membawanya ke Qatar 2022 sebagai salah satu alternatif di back tengah setelah Maguire banyak jadi cadangan di Manchester United. Iran tidak boleh dianggap remeh. Iran saat ini boleh dianggap sebagai golden generation. Banyak materi veteran 2018 yang berarti di 2022 Qatar ini posisi mereka sedang ada di puncak karirnya. Mereka saya pikir nggak bisa disepelekan walaupun sepanjang prestasinya di Piala Dunia, 6 kali Piala Dunia mereka tidak pernah lolos dari babak penyisihan grup. Hanya mulai dari 2014 dan juga di 2018 mereka mulai sulit dikalahkan. Spanyol hanya bisa menang 1-0, Brasil juga hanya bisa menang 1-0. Jadi saya pikir Iran akan bisa jadi batu sandungan yang kalau nggak hati-hati Inggris bisa tergelincir oleh Iran. Materinya cukup mengesankan menurut saya, perpaduan antara pemain-pemain yang bermain di Iran maupun di area Timur Tengah. Iran itu biasanya Persepolis, Esteghlal dari materi klub-klub besar itu, sementara setengahnya lagi dari 26 yang di bawah hampir setengahnya bermain di Eropa. Jadi kalau mulai dari penjaga gawang, Bayran Van akan menjadi pilihan pertama, penjaga gawang yang masuk Guinness Book of Record soal lemparan dari gawangnya yang sangat jauh. Bayran Van punya pengalaman karir di Belgia, juga Portugal, dan saya pikir sekarang bisa menjadi pilihan pertama kembali Bayran Van. Di belakang kapten kesebelasan atau pemain paling berpengalaman Ehsan Haji Safi bisa jadi leader di lini pertahanan. Di tengah ada Said Ejatolahi yang kini bermain untuk klub Denmark Velze. Lalu juga ada Mehdi Taremi yang main di Porto, ada Ali Reza Jahanbakhsh yang main di Feyenoord, dan saya pikir bintang atau striker utama Iran Sardar Azmoun. Sardar Azmoun ini lama di Rusia, di Rubin Kazan, di Zenit Saint Petersburg. Sebelum musim ini dia memperkuat Bayer Leverkusen. Hambatan satu-satunya adalah kalau Sardar Azmoun tidak dalam kondisi fit, karena belakangan informasinya Sardar Azmoun sedang cedera. Jadi saya pikir kalau kita lihat materi Iran dan juga kehadiran seorang Carlos Queiroz untuk ketiga kalinya menangani Iran, 2014, 2018 sempat menangani Kolombia dan Mesir, tapi kemudian sejak September 2022 Carlos Queiroz kembali menangani Iran. Kalau lihat kecenderungannya dia akan sangat solid defense lalu counter attack. Tapi kalau lihat pendekatan waktu September uji coba menang 1-0 dari Uruguay dan draw 1-1 dengan Senegal, saya pikir Iran saat itu bermain lebih attacking, berani pressing lawan, tekan lawan di garis pertahanan lawan, high pressing ofensif. Nah, apakah itu yang akan dilakukan? Kalau itu yang akan dilakukan, Inggris akan kesulitan menurut saya. Jadi siapa yang lebih cepat untuk bisa mengendalikan permainan, itu yang akan lebih punya peluang. Walaupun overall saya anggap Inggris punya peluang memenangkan pertandingan. Karena ini pertandingan pertama, tidak bisa dengan mutlak. Persentasinya saya hitung, saya prediksikan 55 Inggris, 45 Iran. Kali ini Iran akan jadi lawan yang tidak mudah dikalahkan. Sekali lagi, jadi solusi bukan polisi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.